Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Dalam renungan kali ini kita mohon pada Tuhan agar Tuhan membantu diri kita untuk dapat memanggul salib dengan sukacita. Memikul beban, dunia lebih dulu membenciku. Ini adalah kisah Injil yang luar biasa. Kristus datang, tapi manusia pada waktu itu menentang Dia. Ketika kisah Kristus dalam Injil berkembang, kekuatan antagonisme menjadi lebih buruk. Bahaya meningkat dengan membalik setiap halangan. Ini adalah beban nyata bagi Kristus, beban orang tua yang anak-anaknya menentang Dia. Mungkin saya juga merasakan beban itu. Mungkin saya mengalami penolakan itu dari mereka yang mencintai saya, atau dari mereka yang tidak percaya. Penerimaan yang penuh kasih. Kristus dengan berani dan penuh kasih menerima beban itu. Dia tidak mengeluh. Mungkin Kristus meminta cara yang lebih mudah kepada Bapaknya. Hal ini sama dalam hidup kita. Kita sering menghadapi masalah, bahkan ketika kita ingin berbuat baik. Ada saatnya dalam hidup ketika kita harus menerima keterbatasan kita dan batasan yang dikenakan pada kita oleh orang lain. Ini adalah momen yang tak terlupakan dalam hidup saat kita menerima salib kita seperti yang dilakukan Kristus. Penerimaan itu tidaklah mudah, tetapi pada saat yang sama itu mengisi hati kita dengan kedamaian yang dalam, bahkan kegembiraan. Mencari solusi. Setelah kita menerima salib kita mengalami keberanian baru dan imajinasi kita menyala. Kasih selalu mencari solusi. Kristus tidak pernah berhenti mencari cara untuk menembus tantangan. Kita harus melakukan yang terbaik untuk mewartakan Injil, meskipun kita mungkin menghadapi tantangan. Dengan pertolongan Kristus, tidak ada rintangan yang terlalu besar. Dia akan membantu kita mengatasi semua masalah yang mungkin kita hadapi. Yang penting kita tetap fokus pada kehendak-Nya. Saudara-saudari, mari kita berhenti mengeluh dan melihat apa yang dapat kita lakukan untuk meringankan beban dan penderitaan orang lain. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah
Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.